Assalamualaikum, halo semuanya, saya Arini Mayang Pauni. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai modul input-output. Oke, check it out. Modul input-output adalah peralatan antarmuka atau interface untuk sistem bus atau switch sentral. Fungsinya adalah mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Secara umum, terdapat dua fungsi utama modul input-output. Yang pertama sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. Modul input-output berperan sebagai jembatan penghubung antara CPU dan memori utama dengan perangkat eksternal yang menyediakan jalur komunikasi yang memungkinkan CPU untuk bertukar data dengan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, hard disk, dan lain sebagainya. Fungsi utama modul input-output dalam hal ini adalah menerjemahkan instruksi, mengontrol transfer data, menyimpan data sementara, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Jadi modul input-output juga berfungsi sebagai antarmuka antara perangkat eksternal dengan perangkat eksternal lainnya yang menyediakan jalur komunikasi yang memungkinkan perangkat eksternal untuk saling bertukar data seperti printer yang berkomunikasi dengan komputer untuk mencetak dokumen. Fungsi utama modul input-output dalam hal ini adalah menyediakan jalur komunikasi, mengelola transfer data, menyelesaikan konflik, dan masih banyak lagi. 3 teknik input-output blok data yang umum digunakan. Yang pertama, programmed input-output atau input-output terprogram. Pada teknik ini, CPU secara langsung mengendalikan transfer data blok dari perangkat input-output ke memori utama atau sebaliknya. Yang kedua, interrupt driven input-output atau input-output berbasis interupsi. Pada teknik ini, CPU tidak perlu menunggu transfer data blok selesai. CPU dapat melanjutkan tugas lain sementara perangkat input-output melakukan transfer data. Ketika transfer data selesai, perangkat input-output akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. CPU kemudian akan menangani interupsi dan menyelesaikan transfer data. Yang ketiga, Direct Memory Access atau DMA. Pada teknik ini, transfer data blok dilakukan langsung antara perangkat input-output dan memori utama tanpa melibatkan CPU. DMA controller adalah perangkat keras yang mengendalikan transfer data. DMA controller akan mengambil alih bus sistem dan melakukan transfer data tanpa perlu campur tangan CPU. Untuk menentukan perangkat mana yang mengeluarkan interupsi saat terjadi interupsi perangkat, prosesor menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama jalur interupsi terpisah. Maksudnya, setiap perangkat memiliki jalur interupsi terpisah yang terhubung ke pin khusus pada prosesor. Saat perangkat ingin menginterupsi, ia akan mengaktifkan jalurnya. Prosesor memantau semua jalur interupsi secara bersamaan, dan ketika mendeteksi jalur yang aktif, ia akan mengidentifikasi perangkat yang sesuai. Yang kedua, permintaan interupsi berbasis polling. Prosesor secara berkala memeriksa status register interupsi dari setiap perangkat. Jika bit interupsi pada register diatur, prosesor mengetahui bahwa perangkat tersebut telah meminta interupsi. Metode ini kurang efisien dibandingkan dengan jalur interupsi terpisah karena prosesor harus terus-menerus melakukan polling perangkat. Yang ketiga, skema vektor interupsi. Setiap perangkat memiliki vektor interupsi unik yang terkait dengannya. Saat perangkat menginterupsi, ia akan mengirimkan nomor vektor interupsinya ke prosesor. Prosesor yang menggunakan nomor vektor interupsi untuk mengidentifikasi perangkat yang sesuai dan melompat ke rutinitas layanan interupsi atau ISR yang sesuai. Nah, yang keempat adalah prioritas interupsi.
Beberapa sistem memiliki skema prioritas interupsi yang memungkinkan perangkat tertentu untuk menyela perangkat lain. Perangkat dengan prioritas lebih tinggi dapat menyela perangkat dengan prioritas lebih rendah. Bahkan, jika perangkat dengan prioritas lebih rendah sudah meminta interupsi, metode yang digunakan untuk menentukan perangkat yang mengeluarkan interupsi tergantung pada arsitektur prosesor dan sistem komputer yang spesifik. Cara kerja DMA atau Direct Memory Access, yaitu memungkinkan proses pembacaan blok data secara langsung tanpa melalui CPU. Ada 3 cara transfer data melalui DMA, yaitu melalui mode burst, mode stealing cycle, dan mode transparan. Dalam mode burst, bus sistem dilepaskan hanya setelah transfer data selesai. Dalam mode stealing cycle, selama transfer data antara saluran DMA dan perangkat input-output, bus sistem dilepaskan selama beberapa clock cycle sehingga CPU dapat melakukan tugas lain. Ketika transfer data selesai, CPU menerima permintaan interupsi dari pengontrol DMA. Nah, sedangkan dalam mode transparan, channel DMA dapat mengambil alih bus sistem hanya jika tidak diperlukan oleh prosesor. Namun, menggunakan pengontrol DMA dapat menyebabkan masalah koherensi cache. Data yang disimpan dalam RAM yang diakses oleh pengontrol DMA mungkin tidak diperbarui dengan data cache yang benar jika CPU menggunakan memori eksternal. Solusinya termasuk membilas saluran cache sebelum memulai transfer DMA keluar, atau melakukan pembatalan cache pada transfer DMA yang masuk saat penulisan eksternal disinyalkan ke pengontrol cache. Jadi itulah penjelasan mengenai modul input-output. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.